kami Tuhan. Lagu puji ini menyatakan Tuhan, doa kami di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ketahui untukku yang dagingku lenyap, dengan kemampuanku selamanya. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan. Mahkota
Kami setia sampai kami memperoleh kehidupan. Mahkota abadi. Dunia ini semua sedang menuju kehancuran. Tapi kekekalan yang Kau berikan, Kau sediakan bagi kami. Kami percaya kami akan masuk mahkota, tinggal bersama dalam kemuliaan. Kami rindu tempat itu Tuhan. Oleh karena itu kami berjuang hari-hari. Biarlah iman kami terus terpelihara. Hati kami terjaga terus. Amin. Ketika kami boleh masuk di surga-Mu yang mulia. Kami merindukan panggilan yang Haleluya. Sabarlah Engkau hamba-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan. Di sana kami akan terhapus air mata. Tangisanku akan diubah dengan sukacita. Berkat akan disediakan. Kami akan bangga melayani mengasihi. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan melayani firman. Sampai kami semua diteguhkan, dikuatkan oleh firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, silakan berdoa. Shalom Bapak Ibu. Enaknya kita ibadah di tempat seperti ini tanpa mikirin cicilan bayar hotelnya. Ya, saudara yang kekasih, terima kasih buat kita semua. Perjuangan pandemik itu luar biasa. Kita semua dalam kesulitan di pandemi COVID, tapi kita bisa menyelesaikan bangunan tempat itu. Amin. Beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Karena hampir saya sebutkan tanpa serupiah pun dapat sponsor dari luar, kecuali dari Jemaat Victor. Ada yang bantuan dari Linggau, dari itu hampir lupa. Ada yang bantuan dari. Lebih dari itu adalah perjuangan kita semua. Saya percaya tahap demi tahap Tuhan sudah tolong, tahap berikutnya juga Tuhan akan tolong kembali. Amin. Cuman kita akan fokus Natal dulu. Kita udah terima kasih buat Cornelis yang membuat pohon apa ini namanya? Pohon Natal lah itu lebih tepat. Kalau cemara juga aneh, tapi memang lebih tepat adalah pohon Natal yang gak tumbuh dimanapun kecuali setahun sekali tumbuh. Ya, terima kasih buat Cornelis yang sudah berjuang untuk semuanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini istimewa sekali. Kita kedatangan tamu Bapak Pendeta Samuel Tambuun dari Bagan Batu. Beri kemuliaan buat hambanya. Ya, beliau liburan sekaligus mengunjungi keluarganya. Ini adalah lahir dari Pak Tambah yang mengunjungi keluarganya sekaligus mau membagi berkat buat kita. Bahkan kalau pendeta saudara yang kekasih, kalau liburan itu justru malah suruh sibuk. Habis khotbah nanti saya bilang jam 10 yang sama dia harus melayani di Medan Baru supaya menjadi berkat bagi mereka. Maka nanti tidak usah heran, sementara selesai khotbah Bapak ini akan diculik untuk diantar ke Medan Baru. Sementara ibadah kita akan lanjut. Terima kasih buat keluarganya, anak-anaknya yang diberkati Tuhan yang luar biasa. Kalian satu ukuran dengan kami semua. Itu karena keberkatan Tuhan. Kita akan dengar firman. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Dan tak lupa saya mengucap syukur kepada Tuhan terlebih dahulu atas kemurahan dan perkenanan Tuhan. Kembali saya boleh ada di Kota Bengkulu dan dipercayakan oleh Bapak Gembala di sini untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya. Kami beberapa hari ini memang pamit sama jemaat untuk sedikit refreshing
Dari hari Kamis yang lalu kami berangkat ke Jakarta, selanjutnya ke Bandung, dan balik lagi ke Jakarta, dan mampir di Bengkulu. Perjalanan sebenarnya cukup capek, tapi puji Tuhan, oleh kekuatan Tuhan, ya di tengah-tengah badan yang letih, capek, saya bersyukur saya masih bisa berdiri untuk melayani Tuhan. Haleluya, saya tidak perlu memperkenalkan nama saya, sudah dari tadi ditampilkan terus. Saya masuk kemarin, saya lihat gambar saya di sini, saya tanya, dari mana kok saya nggak pernah kirim fotonya, tiba-tiba ada. Rupanya dibajak di Facebook saya fotonya. Puji Tuhan, yaitu kecanggihan teknologi sekarang ini. Puji Tuhan, kita segera masuk di dalam firman Allah. Sebenarnya saudara, saya agak grogi kalau berdiri di sini, apalagi saya berdiri di depan hamba Tuhan, gembala saudara yang dari Sabang sampai Merauke sudah dikenal. Iya. Karena beliau dulu duduk di departemen penginjilan penginjilan ya. Pengembalaan di MP, dan saya dengar dari banyak rekan hamba Tuhan setelah mengikuti pelayanan hamba Tuhan di sini, semua diberkati. Haleluya, termasuk juga daerah kami Riau, ya akrab dengan hamba Tuhan ini. Dan mudah-mudahan satu ketika bisa lagi diberikan umur panjang, kesehatan, menjangkau juga bukan cuma daerah Bengkulu, tapi menjangkau juga sampai ke daerah Riau sana. Haleluya. Kita segera masuk di dalam firman Tuhan. Saya ajak kita buka Alkitab di dalam kitab Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-10. Amsal 24 ayatnya yang ke-10. Kalau sudah ketemu, saya akan baca firman Allah ini dan saudara simak pembacaan firman Allah untuk kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Firman Allah ini berkata begini. Pasal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Katakan amin. Jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka potensi kekuatan yang ada di dalam kehidupan orang yang tawar hati akan menjadi kecil. Saya ingin bicara siang hari ini tentang tawar hati. Tawar hati itu bisa dialami oleh setiap manusia. Entahkah dia orang yang percaya kepada Tuhan, entahkah dia sebagai seorang hamba Tuhan, terlebih bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Bisa dihinggapi, bisa berada dalam suasana yang saya katakan tadi, tawar hati. Tidak terkecuali, saudara, kami hamba-hamba Tuhan. Sebab situasi yang tawar hati ini adalah sebuah pergumulan kami sebagai hamba Tuhan supaya dapat mengalahkan, mengeluarkan kehidupan ini dari situasi yang seperti itu. Sedikit saudara, kalau saya tidak salah tahun 91, saya sebagai hamba Tuhan pernah tawar hati. Saya coba pamit sama istri saya katakan saya mau ke kota aja lah. Ya. Perasaan saya sulit di daerah transmigrasi. Kebetulan saya waktu itu di daerah transmigrasi, sampai saat ini juga masih transmigrasi. Saya tidak pernah beranjak dari situ. Tetapi saudara tahu, pernah saya kecewa, tawar hati, dan saya coba tinggalkan. Saya katakan sama istri saya mau ke Pulau Batam. Udah dapat lampu hijau dari gembala saya di Batam, silakan datang, terbuka untuk saya untuk pergi ke sana. Dan cara Tuhan mengobati tawar hati saya disuruh oleh Tuhan nginep di rumah sakit 1 minggu, saudaranya. Ya,
Rupanya cara Tuhan mengobati, saudara. Tuhan suruh pergi nginep di rumah sakit. Seminggu. Udah didoakan oleh hamba-hamba Tuhan, perasaan saya nggak mempan, saudara. Tapi itulah saat pendamping hidup saya datang dengan ungkapan apa yang dia sampaikan, rasa tawar hati saya hilang. Dan sorenya dokter datang periksa, dia katakan, Pak, besok sudah bisa pulang. Puji Tuhan. Ya. Sebenarnya situasi yang memang sulit bagi saya. Sebab oleh apa? Oleh tawar hati. Ada banyak penyebab-penyebab tentang tawar hati. Tapi saya coba bicara dulu dampak daripada tawar hati itu. Salomo yang menulis surat ini dia bukan manusia sempurna. Memang sekalipun kalau kita lihat dan firman Allah menceritakan begitu suksesnya dia. Dalam seluruh aspek hidupnya dia adalah seorang yang sukses. Tetapi kalau sampai dia mengungkapkan ayat ini berarti dia pernah mengalami juga apa yang disebut dengan tawar hati. Tawar hati seringkali membuat pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan tengah malam berdoa. Karena lihat bangku-bangku kosong, jemaat nggak mau ibadah. Telusur punya telusur, selidik punya selidik, disebabkan karena tawar hati. Pergumulan itu. Tapi saudara, saya katakan tadi dampak daripada manusia yang tawar hati secara umum, saudara, bahwa kalau manusia sudah menjadi apa yang saya sebut tadi dengan tawar hati, dia tidak akan mencapai apa yang dia usahakan dan apa yang dia kerjakan. Umpamanya kita sebagai seorang manusia punya visi, punya tujuan, baik di dalam dunia usaha maupun di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita kan punya tujuan yang terbesar. Tetapi saudara, tujuan terbesar itu kita tidak akan bisa capai apabila di tengah jalan kita tawar hati. Seperti kesaksian saya tadi, saya menjadi seorang hamba Tuhan, impian saya banyak jiwa dimenangkan, punya sarana untuk ibadah. Tetapi pada saat saya seperti mengalami kekecewaan, karena tawar hati memang dari awalnya dari kecewa. Mengalami kekecewaan, dan kalau saya tidak mampu keluar dari suasana tawar hati, saya akan mengalami sebuah kegagalan, dan apa yang saya impikan, apa yang saya harapkan tidak akan mungkin tercapai. Baik dalam karir kami sebagai seorang hamba Tuhan, saudara jemaat Tuhan yang mungkin punya usaha, punya cita-cita, cita-citamu tidak akan mungkin tercapai apabila engkau di jalan mengalami banyak persoalan, mengalami banyak tantangan, dan engkau tawar hati. Engkau tidak akan mungkin mencapai apa yang engkau cita-citakan, apa yang engkau harapkan. Ya. Dampak yang kedua dari kalau kita menjadi tawar hati, dampaknya adalah sebuah kerugian yang besar. Bukan saja tidak bisa mencapai tujuan, tetapi dalam perjalanan hidup kita mengalami sebuah kerugian yang besar. Dan dampak yang ketiga dari tawar hati yaitu akan membuat pikiran kita adalah pikiran yang pesimis. Tidak ada lagi pemikiran yang optimis tentang perjalanan hidupnya. Menyerah kepada keadaan, menyerah apa yang manusia katakan, inilah nasib saya. Itulah sebabnya saudara, mari melalui kebenaran firman Allah mengingatkan kita supaya kita menjaga hati kita supaya jangan sampai dihinggapi oleh perasaan tawar hati karena masalah, karena persoalan hidup. Saya banyak belajar dari pengalaman apa yang saya alami.
Sampai saat ini puji Tuhan, mudah-mudahan tidak lagi saya alami. 7 kali saya naik ke meja operasi. Sampai saat ini dari tahun 2014. Secara manusia saya berkata sama Tuhan, saya ini hamba Tuhan, saya pemberita firman Tuhan, saya melayani Tuhan, saya bekerja untuk Tuhan. Kenapa saya dibawa kepada situasi suasana yang rasanya sesuatu yang menyakitkan? Berapa bulan yang lalu ada rekan kami hamba Tuhan meninggal dunia. Dan kebetulan dikuburkan hari Minggu. Saya memang sudah siap untuk menghadiri acara pemakaman itu. Saya ibadah dulu, sementara saya ibadah memang perasaan saya sudah enggak enak. Selesai ibadah tiba-tiba suhu badan saya itu kok tinggi sekali. Tinggi sekali. Dan tiba-tiba saudara, saya bernafas itu sudah setengah mati. Kalau mungkin saya diperhadapkan dengan uang 100 juta, lalu saya disuruh memilih mau 100 juta atau 1-2 kali hembusan nafas, saya akan berbicara, saya lebih memilih menghirup nafas yang segar. Waktu itu saya berpikir, jangan-jangan saya sudah mau menyusul hamba Tuhan yang tadinya saya mau hadiri untuk pemakamannya. Hati kecil juga seperti mau bertanya, Tuhan kenapa kok ini bisa terjadi? Saya baru berdiri di mimbar memberitakan kebesaran, keajaiban Tuhan tentang kuasa Tuhan. Tapi rupanya Tuhan izinkan itu terjadi supaya saya bisa melihat kebesaran Tuhan. Saya melihat kuasa Tuhan. Gak salah kalau Paulus dia berkata, justru dalam kelemahanku, aku merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam hidupku. Memang persoalan ini yang menjadi biang kerok daripada membuat hati kita tawar dan kita menjadi kecewa dalam diri Tuhan. Tetapi jangan biarkan saudara berada di dalam situasi yang seperti itu. Salomo sendiri berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari dalam hati itu terpancar kehidupan. Suasana hati yang tawar itu, saudara, menghambat kehidupan saudara dan saya. Dan saudara, secara umum, cara untuk bisa keluar dari suasana hati yang tawar adalah di mana kita tidak boleh undur. Kalau dalam dunia bisnis, kita tidak boleh undur dari persaingan. Dalam dunia usaha, jangan sekali-sekali saudara saat menghadapi persoalan di dalam usahamu, oleh karena persaingan dalam dunia ini, lalu engkau undur. Berarti engkau kalah. Tapi engkau terus bertahan, engkau terus menguatkan hatimu supaya engkau menang di dalam persaingan itu. Terlebih kita sebagai seorang hamba Tuhan kan dijamin oleh Tuhan. Kesuksesan, keberhasilan menjadi bagian hidup kita. Amin, saudara. Itulah janji Allah. Nah, saudara, yang kedua yaitu jangan sampai kita tawar hati, lalu kita keluar dari sebuah komunitas, khususnya bagi kita sebagai jemaat Victoria. Kita adalah sebuah komunitas kumpulan orang-orang percaya.
Dan saudara berpikir karena ini kumpulan gereja, kumpulan orang percaya, lalu saudara tidak akan mengalami masalah. Pasti ada masalah, pasti ada persoalan. Yang bisa membuat engkau kecewa dan bisa membuat engkau tawar hati. Saya pernah hadapi jemaat, saya tidak tahu tiba-tiba selesai ibadah, dia pamit. Bukan pamit kepada kami gembala, pamit kepada jemaat. Kalau begitu selamat tinggal GPDI katanya. Dia keluar, saudara. Lebih kurang 2 tahun dia mengembara. Hampir semua gereja di daerah Bagan Batu mungkin kecuali Protestan ya. Dia udah keliling. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian nampak lagi dia wajahnya kelihatan lagi di gereja. Sampai saat ini dia setia. Mungkin ada rasa kecewa yang mengakibatkan dia pergi, dia tinggalkan. Kenapa? Memang saudara, kita tidak akan pernah dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kumpulan, kita tidak akan pernah menghadapi atau tidak akan pernah merasakan dalam kumpulan itu, dalam komunitas itu tidak ada masalah. Warna baju aja bisa masalah, saudara. Apalagi menghadapi Natal. Ini sudah ada pohon Natal. Kalau di daerah kita Sumatera itu sesendok daging itu bisa jadi masalah. Iya. Ada gara-gara soal makna Natal, makanan Natal. Setahun dia tidak mau ke gereja. Tawar hati, saudara. Banyak saudara yang terjadi seperti itu. Itulah sebabnya saudara, nggak salah kalau Salomo katakan jaga hatimu. Bukan berarti kita menjaga hati kita harus keluar dari komunitas kita sebagai anak Tuhan. Tetap ada di dalamnya. Persoalan masalah itu boleh ada. Tetapi jadikan masalah, jadikan persoalan yang kita hadapi menjadi sebuah pupuk untuk pertumbuhan rohani kita. Amin, saudara. Dan yang berikut, bahwa kita harus mampu untuk menjaga hati kita dari perasaan tawar itu kepada sebuah prinsip hidup untuk tetap optimis bersama dengan Tuhan. Ada beberapa pujian tadi saya awali dari awal pujian sampai mau dengar firman Allah. Pujian itu membutuhkan komitmen yang kuat bagi kita. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Cintamu sama Tuhan, kesetiaanmu sama Tuhan bukan tidak ada hambatan. Pasti ada hambatan. Itu komitmen hati saudara. Komitmen pribadi saudara. Tetapi saudara, iblis tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan coba mengganggu konsentrasi kita, mengganggu cinta kita kepada Tuhan menjadi tawar. Mengganggu kesetiaan kita kepada Tuhan untuk menjadi tawar. Tapi kembali kepada prinsip kita sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang anak Tuhan. Ku tetap cinta. Walau badai menghadang, walau badai menerpa, kita tetap cinta. Di fitnah itu cuma riak-riak kecil, saudara. Amin, saudara. Persoalan yang saudara hadapi cuma hal-hal yang kecil. Karena Paulus katakan bahwa di dalam dirimu ada kekuatan yang besar yang tidak akan pernah melebihi persoalan hidup. Ada kekuatan yang Tuhan beri kepada kita untuk kita bisa mampu mengalahkan segala masalah, mengalahkan segala persoalan hidup. Mungkin saya pernah saksikan dan kebetulan memang ini ibadah pertama ya.
Di gereja ini saya bersyukur saya ini dipercayakan dalam ibadah pertama. Dan saya dengar begitu luar biasa perjuangan. Ya. Saya juga pernah alami perjuangan yang begitu berat dalam pelayanan, mau membangun. Udah capek saya bangun, itu gereja pertama semi permanen. Tiba-tiba datang kepala desa, dia lihat dari jauh. Beberapa hari kemudian turun surat dari camat suruh bongkar gereja. Ya. Saya terus tetap bergumul. Saya tidak mau bikin pembelaan. Saya tahu bahwa Tuhan pasti bela. Saya ambil surat dari camat itu satu malam, saya berlutut di gereja yang lantainya masih tanah. Saya angkat persoalan saya, Tuhan jangan sampai karena masalah ini saya tawar hati dalam pelayanan. Saya dikuatkan oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan membela begitu luar biasa. Ya. Saya tidak mau bikin aksi. Mau disuruh berhenti, saya semakin giat membangun, saudara. Saya tahu pasti camatnya tidak akan berani untuk datang membongkar. Karena saya dikatakan mengganggu lingkungan. Saya pikir kalau saya mengganggu lingkungan, tanyalah lalang-lalang di sekitar saya, terganggu gak mereka? Orang saya belum punya tetangga, disuruh mengganggu lingkungan. Ya tanya sama lalang-lalang, sama sawit-sawit yang baru ditanam itu. Apa mereka terganggu? Ya, saya terus bangun. Sampai gereja kedua saya selesai membangun. Saya masih berpikir-pikir, Tuhan gimana caranya supaya gereja ini bisa aman, bikin pagar. Saya cetak batako, pulang dari rumah sakit, saya sore-sore hari Minggu, saya ada di depan gereja, saya hitung-hitung udah berapa banyak batako saya bikin. Saya hitung belum sampai 1000-an, masih ratusan. Saya berpikir masih mau bekerja lagi rupanya. Ya, karena gerejanya ukuran 15 halamannya 15 kali 40. Tiba-tiba datang mobil Fortuner. Masuk dia, turun 2 orang, tiba-tiba mereka tarik meteran. Saya begini juga. Ini orang ini datang-datang, apa tanah ini masalah? Ya. Ya. Saya pergi, Pak, kenapa tanah saya diukur? Katanya begini, saya dari Pemda. Tambah takut saya. Kenapa Pak? Iya, saya disuruh oleh Pemda untuk mengukur tanah gereja ini. Apa tujuan mau diukur? Karena gereja ini mau dipagar. Saya bilang, sini Pak, saya ambil. Saya ambil ujungnya, saya ukur. Begitu luar biasa, saya pikir-pikir saya tidak pernah bikin proposal ke bupati. Tiba-tiba kok saya masih mau pikir berapa hari lagi, berapa minggu saya mau cetak batako, belum lagi saya mau bangun, belum lagi harus kerahkan jemaat, kumpul duit. Rupanya Tuhan sudah siapkan. Coba kalau saya tawar hati, gak jadi bangun gereja, gara-gara ada hambatan, gara-gara ada rintangan. Yang anehnya, yang bersuka cita waktu mereka dengar gereja mau ditutup, aneh-aneh juga. Orang Kristen juga yang bertempik sorak. Syukurlah Pentakosta itu tidak diizinkan bangun gereja. Haleluya. Ya. Tapi puji Tuhan. Ya. Rupanya kalau kita tetap pada prinsip kita terus melayani Tuhan, gak tawar hati, Tuhan pasti bela. 2 minggu kemudian bahan-bahannya sudah turun semua. Sebulan kemudian, sekalipun pagarnya itu seperti istal, tetapi yang penting sudah dipagar. Haleluya. Tanpa sepeser pun keluar duit dari jemaat. Itu dahsyatnya Tuhan. Itu dari prinsip hati kita, tetap teguh, iring Tuhan. Kalau saya tawar hati, apa yang saya rencanakan, apa yang saya cita-citakan, tidak akan mungkin tercapai.
Dan mulai dari saat itu saya tetap memiliki prinsip apa yang Tuhan perbuat, apa yang Tuhan lakukan. Pasti ada tujuan yang mulia. Pikiran kita harus tetap optimis. Apa yang Tuhan mau lakukan. Jangan terusik hatimu, keteguhan hatimu dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Kalau kita terganggu, kita akan, saudara, mengalami kerugian yang besar. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab yang bisa berpotensi membuat hati kita tawar. Dalam kitab Ulangan. Dalam kitab Ulangan pasalnya yang pertama ayat 28. Mungkin saudara silakan baca saja. Saya mau cerita. Suatu ketika Musa dalam memimpin bangsa Israel waktu mereka mendekati tanah perjanjian Tuhan. Dia suruh 12 orang pengintai. Kalau intelijen Israel itu memang terkenal. Kalau tidak salah intelijen mereka itu Mossad ya. Terkenal. Disuruh pergi mereka ke tanah Kanaan untuk mengintai keadaan tanah itu. Berangkat mereka, selamat memang mereka kembali setelah mereka selesai dengan misi untuk melihat situasi tanah perjanjian Allah. Mereka datang dengan hasil yang memuaskan sebenarnya, dengan hasil-hasil kebun pertanian, susu dan madu mereka bawa kepada Musa. Mereka sepakat memberikan laporan betul perjanjian Allah, tanah perjanjian Allah itu subur. Bahkan satu tandan anggur aja bisa dipukul oleh 2 orang. Karena saking suburnya. Sama-sama mereka sepakat memberikan laporan 12 orang ini. Wah, tanahnya memang subur. Tetapi ada perbedaan kualitas mereka. Waktu mereka melihat tanahnya subur, boleh. Tapi saat mereka memperhatikan situasi keadaan penduduk yang ada di sana. Ada 10 pengintai katakan, tuh gak usahlah, lebih bagus. Ya. Lebih bagus kita gak usah masuk ke sana. Karena mereka melihat di sana ada orang-orang enak, orang-orang raksasa. Orang-orang yang sudah memang mempersenjatai diri, punya pasukan yang kuat. Kenapa mereka punya pikiran yang pesimis? Karena memang mereka lihat keadaan mereka. Mereka cuma melihat keadaan bangsa Israel yang tidak pernah terlatih menjadi seorang prajurit. Tidak diperlengkapi dengan persenjataan yang mutakhir. Mereka cuma lihat mereka. Mereka cuma lihat keadaan mereka. Sampai mereka katakan, yang 10 orang katakan, Musa janganlah. Tetapi 2 orang, Yosua dan Kaleb, hatinya tidak digoyahkan oleh keadaan yang mereka lihat. Mereka tetap optimis bahwa Allah pasti sanggup menolong dan membela mereka. Mereka tetap berikan kekuatan. Sehingga memang bangsa Israel sebenarnya kebanyakan tawar hati. Tapi seorang pemimpinnya yaitu Musa, dia lebih mendengar suara minoritas daripada suara mayoritas. Suara mayoritas berkatakan tidak usah karena terlalu beresiko untuk ke sana. Tetapi ada 2 orang, Yosua dan Kaleb. Dan hari-hari ini Tuhan mau cari orang-orang yang seperti Yosua dan Kaleb. Yang punya pemikiran yang optimis tentang masa depan. Tahun depan menurut pakar, bahkan presiden sendiri katakan, bangsa ini secara khusus akan mengalami kesulitan yang besar. Apakah saudara tawar hati? Saudara tetap punya prinsip. Aku akan terus berjalan melangkah dengan Tuhan. Ya.
Sebab apapun yang terjadi kalau kita melangkah dengan Tuhan, pasti kita akan menang. Jadi saudara-saudara kita sesama bisa membuat hati kita tawar. Sama seperti bangsa Israel. Tawar hati mereka oleh karena ulah orang-orang yang gak punya keyakinan terhadap kuasa Tuhan. Tapi mereka, Yosua dan Kaleb, dikatakan enggak, kita akan maju. Orang-orang enak, orang-orang raksasa itu pasti kita akan taklukkan. Untuk apa apalagi kita dengar firman Allah? Melalui Daud dikatakan bersama dengan Tuhan pasti kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Apapun yang terjadi dengan kehidupan dunia ini, suasana situasi dunia hari-hari ini, percaya kalau engkau terus melangkah dengan Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Jadi saudara, masalah membuat kita tawar hati bisa datang dari saudara-saudara dekat kita. Yang berikut kita lihat dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-11. Ya, atau sebelum ayat-ayat 11 itu kita perhatikan. Saat bangsa Israel dibawa oleh Saul untuk pergi ke medan perang berperang dengan orang Filistin. Tidak tahu kisahnya saudara? Di tengah-tengah pertempuran mereka tampillah seorang Filistin yang namanya Goliat. Waktu mereka lihat Goliat yang besar, ya, mereka tawar hati. Bukan cuma rakyatnya, pemimpinnya terlebih. Saul dia tawar hati, gemetar. Karena mereka melihat betapa besarnya Goliat itu. Betapa besarnya masalah itu. Sehingga mereka lupa bahwa yang menyertai mereka lebih besar daripada Goliat itu. Dan Tuhan juga butuh seorang yang namanya Daud. Yang punya pemikiran yang optimis bahwa besarnya persoalan, besarnya masalah yang mungkin saja kita hadapi, lebih besar kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Haleluya. Amin, saudara. Saya banyak hadapi masalah besar, tapi saya lebih tahu, saya lebih percaya kebesaran Tuhan pasti nyata dalam hidup ini. Dan untuk itulah sampai saat ini saya masih bisa berdiri, masih bisa melayani Tuhan. Ya, saya tidak terusik dengan persoalan yang besar, saya tidak terganggu dengan masalah yang besar, karena aku tahu Tuhanku hebat, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Dan dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9 firman Allah juga berkata, situasi keadaan bisa membuat orang tawar hati. Tetapi sekali lagi, kita iring Tuhan, kita punya Tuhan, Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan, Tuhan yang luar biasa. Jaga hatimu. Jangan sampai situasi, jangan sampai orang lain, jangan sampai masalahmu yang besar membuat hatimu tawar. Kalau hatimu tawar berarti kecil kekuatanmu. Hatimu tertuju kepada siapa? Kepada Tuhan. Yang punya kuasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Kalau hatimu sudah tawar berarti engkau mulai mengurangi keyakinanmu terhadap kemahakuasaan Tuhan. Tapi siang hari ini melalui pesan firman Allah, ujian kita naik kata tadi, aku akan tetap cinta. Sekalipun badai menerpa, aku akan tetap setia iring Tuhan. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Main musik, kita naikkan pujian. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Haleluya. Glory bagi Yesus. Saya tidak tahu bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir siang hari ini, apakah engkau datang dengan masalah? Apakah engkau datang dengan persoalan? Jangan lihat besarnya masalahmu, jangan lihat besarnya persoalan hidup. Tapi lihat yang menyertai itu engkau adalah Tuhan. Lihat bahwa yang menyertai engkau adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi dan memberi kuasa di